Permisi adik-adik. Apakah benar ini kelas 8B? Iya. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Mungkin adik-adik kaget ya dengan kedatangan Bapak. Jadi Bapak sudah mengonfirmasi dengan Bapak Eliezer Supi bahwa Bapak Eliezer Supi yang pengampu pendidikan matematika yang hari dia sedang sakit, jadi dia tidak masuk. Siapa? Oh iya. Maka dari itu Bapak masuk untuk menggantikan Pak Eliezer Supi, tetapi Bapak ingin memberikan layanan klasikan. Oke. Gimana? Kata ada yang kira setuju? Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, adik-adik. Ya Pak. Jadi Bapak meminta kepada adik-adik satu orang saja untuk maju memimpin kita untuk berdoa. Kepada adik silakan. Baik Pak dan teman-teman semua, sebelum kita mulai mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Berdoa saya. Terima kasih kepada adik yang sudah menuju kita dalam doa. Jadi maaf ya, karena Bapak belum terlalu mengenal adik-adik sekalian. Karena jujur saja Bapak jarang masuk di kelas adik-adik ya. Iya Pak. Apakah ada yang sudah mengenal Bapak? Belum. Oh, pernah lihat tapi belum. Iya Pak. Jadi kita belum saling mengenal, alangkah kita berkenalan dulu ya. Iya. Jadi perkenalkan, nama Bapak Yohanes nama. Adik-adik sekalian bisa memanggil Bapak dengan Pak Yohanes. Halo Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Mau sudah kenal atau ada mau tanya yang lain? Umur Bapak. Umur Bapak 36 tahun. Oh. Bapak asalnya dari Flores yang bagian timur. Oh. Saya juga dari sana Pak. Di mana? Di antara Pak. Benar. Pasti dia sebab bulu. Pasti dia sebab bulu dong. Iya Pak. Masih nikah. Ya, bagaimana? Masih nikah. Aduh, Bapak tuh belum. Bapak belum nikah ya? Oke, baik jadi. Tujuan dari bimbingan klasikal kita kali ini adalah untuk adik-adik sekalian dapat memahami etika dalam bergaul dengan teman sebaya. Jadi sebelum kita mulainya, Bapak perhatikan ada beberapa teman kalian yang tidak bersemangat ya. Iya Pak. Di depan yang ada apa di mata sakit ya, tapi masih bisa ikut. Baiklah. Jadi kita explain dulu ya. Iya Pak. Jadi Bapak ingin bertanya, apakah ada adik-adik kalian yang ada punya espritinya ini untuk terus semangat? Saya Pak. Namanya apa? Siva Pak. Siva. Iya. Siva. Namanya cantik seperti orangnya. Permisi Pak. Oke teman-teman, ini SPT-nya lawan kata. Jadi kalau saya omong duduk, kalian berdiri, dan saya omong berdiri, kalian duduk, dan juga saya bilang diam, kalian bergerak, kalian diam. Oke? Jadi berlawan Iya. ya. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita tepuk konsentrasi dulu ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Duduk. Diam. Bergerak. Berdiri. Lebih cepat ya teman-teman. Oke, jadi gerakannya dipercepat. Yang berdiri. Duduk. Bergerak. Bergerak. Ada hukuman atau tidak? Tidak ada apa-apa. Bergerak. Diam.
Duduk. Berdiri. Duduk. Duduk. Pak, kita salah terus, Pak. Benar ya Pak, fokus. Ya, sudah Pak. Setelah kita melakukan splitting, apakah adik-adik sudah merasa lebih bersemangat untuk mengikuti bimbingan ketiga ini? Sudah. Lebih semangat, sudah ya? Ya. Kalian sudah semangat. Oke, maka Bapak juga akan bersemangat untuk memberikan layanan kepada kalian. Yeay. Jadi materi kita pada pagi hari ini pada Bapak juga kayaknya kurang fokus ya. Jadi pada siang hari ini adalah etika pergaulan dengan teman sebaya. Jadi adik-adik tahu tidak apa itu pengertian dari etika? Cara berperilaku, Pak. Siapa namanya? Sika. Sika. Cantika. Oh, Cantika. Ya, Pak. Jadi etika itu seperti cara berperilaku, Pak. Dalam berperilaku. Ada aturan-aturan yang supaya harus sesuai. Apakah ada tanggapan lain dari teman yang lain? Sama. Adik yang di depan, apakah punya tanggapan dulu? Kalau menurut saya, Pak, etika itu tentang sikap kita kepada orang lain, Pak. Sikap kita terhadap orang lain. Iya. Oke ya. Jadi jawaban dari adik-adik sekalian sudah benar ya. Tapi Bapak ingin menambahkannya sedikit. Jadi pengertian dari etika itu adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki individu maupun kelompok. Jadi artikel yang diterbitkan dalam jurnal edukasi yang 2003 menyebutkan bahwa etika ini digunakan oleh masyarakat sebagai acuan untuk menilai baik dan buruknya perilaku seseorang. Jadi seperti yang dikatakan ada Citra ya tadi ya. Itu sudah betul ya, itu termasuk di situ. Singkatnya, Cantika. oh, Cantika. Bapak kecil dari Citra. Ya, Pak. Jadi singkatnya, etika adalah kompas moral yang memandu perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi apakah kalian belum mengerti tentang pengertian dari etika? Kalau kurang mengerti atau penjelasan Bapak terlalu cepat, mohon diberitahu ya. Iya, Pak. Dan yang berikut adalah pentingnya etika dalam pergaulan. Ini juga penting ya supaya adik-adik ketika bergaul sudah paham tentang etika dalam bergaul. Pentingnya etika dalam bergaul. Jadi yang pertama, yakni membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat. Jadi di dalam kita bergaul, yakni harus punya kepercayaan tentang terhadap jaringan pergaulan kita dan kita harus membangun hubungan yang sehat juga di dalam. Dan yang kedua, mendorong toleransi dan penerimaan. Jadi seperti adik-adik kalian yang di dalam kelas ada yang pakai kerudung, itu pasti akan Islam kan? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Dan adik-adik kalian yang mau kerja pasti memiliki agama yang berbeda-beda. Nah dari situ perlu kita harus mendorong toleransi untuk menerima perbedaan yang ada di dalam pergaulan kita. Yang ketiga, menciptakan ketertiban dan keadilan. Nah di dalam kita bergaul juga kita harus menjaga ketertiban dan keadilan. Yang dimana dimaksud dengan ketertiban dan keadilan ini, jangan kita benar-benar di lingkungan masyarakat atau dimanapun kita berada begitu. Yang keempat, membentuk karakter yang baik. Jadi tetap pada saat kita bergaul, kita harus membangun karakter pergaulan kita yang baik ya, jangan dinilai buruk oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, yakni menciptakan masyarakat yang harmonis. Dan di dalam pergaulan juga kita harusnya saling merangkul, menimbulkan keharmonisan di dalam pergaulan itu sendiri. Apakah ada dipaham?
Yang ketiga J, perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan etika dalam bergaul. Yang pertama adalah etika perilaku yang sesuai ya. Yang pertama menghormati pendapat orang lain. Jadi ketika adik-adik mau dihormati pendapatnya atau mendengarkan pendapatnya, adik-adik juga belajar untuk menghormati pendapat dari orang lain. Memberikan kepada teman yang lain, kita mendengar dan tanpa harus memotongnya. Yang kedua, tidak menyebarkan gosip atau fitnah. Jadi di dalam pergaulan itu jangan satu circle ya, contohnya dalam kelas, tidak boleh adik-adik saling bergosip atau memfitnah teman yang lain. Iya Pak. Yang ketiga, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat, membantu teman yang membutuhkan. Nah, sini sangat penting juga ya. Jadi teman-teman kita harus saling membantu dan menyupport ya. Yang berikutnya, menghargai perbedaan. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, toleransi ya, perbedaan itu terlalu banyak. Dengan Bapak kami contoh sini adalah berbeda agama begitu ya. Yang berikut, menunjukkan sikap empati dan kepedulian, menjaga kerahasiaan, bersikap adil dan berpihak, menghindari perilaku bullying dan kekerasan. Jadi yang pada poin ini penting juga ya, harus hindari ya. Melakukan perilaku bullying dan kekerasan ini harus kita hindari. Yang kedua, perilaku yang tidak sesuai ya, seperti bertolak belakang dari yang bagian poin A ya. Yang pertama, mengejek atau menghina teman, membohongi atau menipu teman, menghasut atau memprovokasi konflik, menghindari tanggung jawab, memisahkan diri dari teman yang berbeda latar belakang, menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax, menyalahkan orang lain atas kesalahan kita sendiri, membuat janji yang tidak ditepati, dan yang terakhir membuat teman merasa tidak nyaman atau tertekan karena perilaku kita ya. Jadi materinya cukup itu saja. Apakah adik-adik paham kan? Jadi menurut adik-adik setelah menerima materi yang Bapak berikan, apakah adik-adik merasa tidak penting tidak dalam pergaulan? Karena apa? Tentang orang bisa. Tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa berarti juga kita bisa menghormati orang lain. Jadi kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati orang lain. Jadi kalau misalnya kita tidak beretika, pasti orang lain tidak akan nyaman seperti kita. Setuju Pak? Sama. Yang lain? Sama Pak. Sama. Oh. Saya boleh. Ya? Juga Oh, mau tanggapan silakan. Iya. Adik-adik tidak ada tanggapan lain. Sama-sama Pak. Jadi ketika yang baik itu seperti apa yang tadi yang dijelaskan oleh teman itu? Menghormati pendapat orang lain, iya, menghormati, menghargai, menepati janji. Oh ya Pak, kamu tanya Pak. Silakan. Kalau temannya tidak menepati janji itu bagaimana ya Pak? Itu perilaku bergaul yang tidak baik ya. Ketika sudah janjian mau nongkrong atau berjalan, apalagi kerja tugas ya. Ketika janjinya jam tentu jam 3 sore, ada yang datang jam 5. Pak, teman saya kemo Pak. Kami jadi jam 1, dia datang jam setengah 6 malam. Aduh. Itu sengaja Pak. Itu dia datang untuk menjemput kalian dan pulang ya. Iya, Pak. Mungkin yang bagus seperti itu. Iya, tapi Karena jam-jam begitu kan adik-adik pasti dalam banyak sudah selesai dan mau berangkat pulang ke kos atau ke rumah ya. iya Pak. Aduh, tidak boleh ditiru ya. Iya Pak. Oh, pas makan baru datang. Itu Iya, tidak boleh Pak. selesai, tidak boleh ditiru itu. Ketika bergaul yang
ya. Kalau etika bergaul yang sesuai, ada yang masih ingat. Ditimpa ingin flip-flip dengan materi ya. Apakah adik-adik masih ingat juga? Etika yang sesuai itu seperti kita menghormati perbedaan, terus kita menjaga rahasia dari teman-teman, ketika teman-teman bercerita, terus kita bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu ketika mereka berdua itu sedang bermasalah atau Terima kasih ya. Bagaimana kalau dengan teman yang suka membocorkan rahasia, Pak? Coba teman yang membocorkan rahasia. Iya. Aduh, itu teman yang tidak berkomitmen ya untuk menjaga kerahasiaan ya. Iya, Pak. Ketika siapa namanya? Adik JJ, Pak. Adik JJ menceritakan atau mencurahkan hatinya pada ditapin nomor satu. Sipa, Pak. Adik JJ mencurahkan hatinya atau curhat kepada Sipa, lalu Sipa dengan semena-menanya membocorkan kepada teman-teman yang lain atau di circle yang lain. Itu sangat fatal kan ya. Jadi tidak boleh ditiru. Itu dapat menghancurkan keretakan dalam pertemanan kalian. Jadi itu tidak pantas, silakan untuk ditiru ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini kita sekarang diskusi dulu ya. Jadi kurang mengerti silakan bertanya. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Pak. Oke baik Pak. Ya Rik. Bagaimana teman yang sudah bermak? Aduh, itu tidak sama sekali yang untuk ditiru itu. Itu tanda merah itu. Iya, Pak. Itu jangan ya. Jadi ada yang zaman sekarang ada yang jadikan maki anak sebagai panggilan manja atau candaan karena lebih dekat gitu. Tapi ada temannya itu ya sebagai apalagi bagi orang tua itu dia tidak bisa terima dan timbullah perkelahian di antara kalian ya. Jadi itu perilaku yang tidak pantas dalam pergaulan. Jadi yang berikutnya Bapak ingin membagi kalian dalam dua kelompok ya. Jadi ada jadi satu kelompok ada 4 orang dan 5 orang. Jadi Bapak ingin membagikan kalian 2 kasus. Ini bisa Ya Pak. jadi sudah ada ya ini dia punya suruhan atau keterangannya di bawah. Ya Pak. Ya Pak. Baca dan pahami suruhannya dulu baru kerjakan. Habis itu kalian mempresentasikan di depan ya. Baik Pak. Bapak kasih waktu beliau ini pas ya. Bisa Pak. Oke, silakan. Oke adik-adik, Bapak rasa sudah 5 menit pas ya. Oke adik-adik sudah selesai. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Jadi kepada kelompok satu silakan presentasikan. Kita maju. Satu maju. Kalau bisa di depan. Di depan. Yes, makasih. Baik Pak, jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi dari kasus yang sudah Pak berikan, pertanyaan pertama, bagaimana seharusnya Budi merespon perilaku Andi? Jadi yang harus Budi lakukan itu tetap tenang. Jadi Budi sebaiknya berusaha untuk tetap tenang dan tidak membalas ejekan Andi dengan kemarahan. Yang berikut, Budi bisa memberitahu Andi jika dimungkinkan. Budi bisa mencoba berbicara secara langsung dengan Andi dan menjelaskan bagaimana perasaan Budi terhadap perlakuan Andi. Terus nomor 2, apa yang seharusnya dilakukan oleh teman-teman sekelas Andi dan Budi untuk mengatasi situasi ini? Jadi jawabannya bersikap saling mendukung. Jadi teman-teman sekelas seharusnya mendukung Budi dan tidak ikut terlibat dalam ejekan atau gosip yang disebabkan oleh Andi. Yang berikut, menciptakan lingkungan yang positif. Jadi teman-temannya bisa berusaha untuk menciptakan suasana yang inklusif di kelas, di mana
menciptakan lingkungan yang positif. Jadi teman-temannya bisa berusaha untuk menciptakan suasana yang inklusif di kelas di mana semua orang bisa merasa diterima dan dihargai. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara membangun hubungan yang positif antara Adi dan Budi? Jadi caranya itu melakukan diskusi dan edukasi. Jadi di sekolah bisa dapat menyelenggarakan diskusi atau workshop tentang pentingnya toleransi, saling menghargai dan memperboleh, sehingga dapat meningkatkan kesadaran Adi tentang perasaannya kepada Budi. Sekian. Kita berikan aplaus kepada siapa? Aldi. Yang berikutnya kelompok 2. Semangat cantikan. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan yang pertama pertanyaannya, apakah perlakuan yang menunjukkan pergaulan yang baik? Jadi jawabannya tidak, karena Ani mengambil alih proyek tanpa melibatkan anggota kelompok lain, sehingga dia mengabaikan maksud mereka dan tidak menghargai penghargaan asli. Kemudian yang seharusnya dilakukan Ani itu dia harus membicarakan pemberian sisi secara adil kepada kelompok agar mereka merasa dihargai, karena mereka juga berkomunikasi dalam pembentukan proyek. Yang ketiga, bagaimana cara mempercayai bersama yang baik dalam bekerja, yaitu dengan komunikasi yang terbuka, kemudian ada tujuan yang jelas dan saling menghargai kontribusi. Sekian dari saya. Pertama yang ketiga, jadi adik-adik Bapak Gata, adik-adik kalian sudah bisa ya sekarang mengidentifikasi sebuah kasus, karena presentasi adik-adik sudah ketahuan ya bahwa adik-adik sudah berjaya dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Dan teman-teman yang lain. Jadi di sini Bapak ada sediakan LKPD, lewat LKPD ini nanti kita lihat kondisi ya. Ya Pak. Isinya bagaimana Pak? Paling dari 20 ya Pak? Jadi cara pengisiannya adik-adik di situ kan ada 2 kotak kan. Iya Pak. Jadi ada kotak yang pertama itu isi 5 kata yang menggambarkan perilaku menurut adik-adik adalah perilaku yang baik. Dan di kotak yang sebelahnya juga terdapat isilah 5 kata yang menurut adik-adik itu adalah perilaku yang tidak baik. Berbagai baik dan juga terkurang adalah perilaku yang tidak baik. Keduanya di sini ya Pak. Silakan bisa itu. 2 menit ya. Ayo Pak. Sekali ya. Silakan boleh. Bapak untuk mengumpulkan. Terima kasih. Jadi dari materi yang sudah Bapak paparkan tadi, Bapak gurunya kepada adik-adik untuk menyimpulkan tentang materi kita pada layanan kali ini. Pada adik siapa mereka? Dede Pak. Pada adik Dede silakan. Baik Pak, dari materi tadi ini saya bisa menyimpulkan bahwa etika dalam bersama atau etika dalam bergaul itu sangat penting. Nah di sini itu mengapa dikatakan sangat penting? Karena kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain juga. Jadi bagaimana kita bisa bersikap dengan orang lain, memiliki etika yang baik, kita bisa berada dengan orang banyak. Lalu di sini juga ada etika bersama kita bersama teman gitu, dari menghormati, menghargai, menjaga privasi,
sekalian yang tadi, jadi kesimpulan dari yang tadi disebutkan sudah sangat baik ya, di mana sudah punya adalah saling menghargai. Jadi Bapak masih ada satu lagi lembar untuk kalian isi lagi lembar evaluasi. Kalau dihasil jadi Bapak meminta kalian jangan terkumpulkan memang ya. Ya Pak, Pak ini dicetak tadi ya Pak? Dicetak aja. Kalau menurut tadi itu dicetak saja sesuai dengan pemahaman yang tadi. Mari Pak. Dicetak ya Pak? Dicetak kan? Sesuai dengan apa yang diterima. Baik. Iya Pak. Sudah Pak. Sekali. Iya Pak, nanti kan kita pintar. Semoga ya semoga apa yang dikatakan sama dengan realita ya. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita untuk layanan bimbingan sosial kali ini. Kalau sekarang kita membuat kesepakatan dulu ya, jadi kalau misalnya minggu depan masih ada jam yang kosong atau guru berhalangan masuk, apakah dengan itu setuju kita lakukan bimbingan lagi? Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju ya. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu yang tidak masuk berarti sudah fix dan kita Bapak masuk untuk kita akan layanan setelah Oke baik Pak. Baik Pak. Jadi kita tadi memulai kegiatan ini dengan berdoa ya. Jadi kita masih juga dengan berdoa. Jadi kepada mungkin Bapak meminta itu untuk maju menuju kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Baik Bapak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita lanjut kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih adik. Ya Pak. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Nanti sampai ketemu ya di minggu depan. Ya Pak. Senang bertemu dengan Bapak. Nanti kita akan bertemu lagi. Oke Pak. Aku ada ke depan ya. Ya Ya, Pak.